Selamat pagi, Sir Philip. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan subbab 4A mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Kelompok kami berisi Brian Matthew, Clara Valenza, Valen Videla, dan Ken Vincent. Yang pertama, makna kerjasama internasional. Tujuan dari kerjasama internasional adalah satu, menciptakan Yang pertama, makna kerjasama internasional. Tujuan dari kerjasama internasional adalah satu, memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara serta menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyatnya. Yang kedua itu menciptakan saling pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. Lalu landasan kerjasama internasional Indonesia itu yang pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua itu dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang merupakan pedoman atau acuan negara Indonesia dalam melakukan perjanjian internasional sebagai bagian dari kerjasama internasional dalam berhubungan antar bangsa dan negara di dunia. Yang ketiga, pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menyatakan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. A. PBB menciptakan perdamaian dan keamanan internasional serta berusaha mencegah timbulnya bahaya yang mengancam perdamaian dan keamanan. B. PBB mengembangkan persahabatan antar bangsa atas dasar persamaan dan hak menentukan nasib sendiri dalam rangka perdamaian dunia. C. PBB mengembangkan kerjasama internasional dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, serta menghormati hak-hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, jenis kelamin, bahasa, dan agama. D. PBB menjadi pusat penyelesaian masalah internasional. Lalu yang keempat, dari perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang menyatakan secara formal antar dua negara atau lebih mengenai penerapan serta ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak. Lalu asas yang dipegang oleh negara Indonesia dalam hubungan antar bangsa adalah yang pertama, asas teritorial. Menurut asas ini, hukum negara berlaku bagi semua orang dan semua barang yang berada di atas wilayahnya, baik warga negara asli maupun warga negara asing. Sebaliknya, jika berada di luar negaranya, berlakulah hukum lain. Lalu yang kedua itu asas kebangsaan. Menurut asas ini, setiap warga negara dimanapun mereka berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Dengan demikian, asas ini mempunyai daya berlaku ekstrateritorial. Artinya itu hukum negara tetap berlaku bagi setiap warga negara walaupun berada di negara lain. Lalu yang ketiga, asas kepentingan umum. Asas ini berdasarkan wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Lalu B. Sarana hubungan internasional. Sarana-sarananya itu sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri, tugas pokok dan fungsi itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri. Ditetapkan bahwa Menteri Luar Negeri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam hubungan luar negeri dan politik luar negeri. Lalu yang kedua,
itu pasal 31 Peraturan Presiden RI nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan, organisasi, dan tata kementerian negara Republik Indonesia, bahwa Kemenlu mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang politik dan hubungan luar negeri. Lalu yang kedua itu perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah sekelompok orang Yang kedua, perwakilan diplomatik. Perwakilan diplomatik adalah sekelompok orang dari suatu negara atau organisasi yang hadir di negara lain untuk mewakili secara resmi negara atau organisasi pengirim di dunia negara penerima. Perwakilan diplomatik itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, duta besar. Duta besar itu duta yang berada di tingkatan teratas dan mempunyai kekuasaan penuh dan luar biasa, dan biasanya ditetapkan di negara dengan hubungan timbal balik. Yang kedua itu duta. Duta adalah wakil diplomatik yang pangkatnya di bawah duta besar. Dalam penyelesaian persoalan kenegaraan diharuskan berkonsultasi dengan pemerintahnya. Yang ketiga, kuasa usaha. Kuasa usaha dibedakan atas kuasa usaha tetap menjabat kepala suatu perwakilan dan kuasa usaha sementara melaksanakan pekerjaan dari kepala perwakilan ketika penjabat tidak ada di tempat. Perwakilan diplomatik dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, kedutaan besar yang ditempatkan pada beberapa negara tertentu. Yang kedua itu perutusan tetap yang ditempatkan pada suatu organisasi atau suatu organisasi internasional tertentu. Tugas dari diplomatik yang pertama, representasi. Selain untuk mewakili pemerintahan negara sendiri, diplomat juga bisa melakukan proses mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara yang diterima. Yang kedua itu negosiasi. Negosiasi adalah mengadakan proses perundingan dan pembicaraan baik dengan negara tempat diplomat tersebut diakreditasikan maupun dengan negara lain. Yang ketiga, observasi. Observasi adalah menelaah dengan teliti setiap peristiwa atau kejadian negara di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya. Keempat, proteksi. Proteksi adalah melindungi pribadi, harta benda, dan kepentingan warga negara yang sedang berada di luar negeri. Yang kelima, persahabatan. Persahabatan untuk meningkatkan hubungan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik pada bidang ekonomi, kebudayaan, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga itu perwakilan konsuler. Perwakilan konsuler adalah perwakilan negara yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara pengirim di bidang konsuler atau non-politik, dan wilayah kerjanya meliputi wilayah provinsi atau negara bagian negara penerima. Perwakilan konsuler itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, konsul jenderal. Konsul jenderal itu membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Yang kedua, konsul dan wakil konsul. Tugasnya itu mengepalai suatu konsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Kantornya itu bernama konsulat. Yang ketiga itu agen konsul. Tugasnya itu mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan berhubungan dengan kekonsulan. Tugas dari perwakilan konsuler itu mengurusi kepentingan negara dan warga negara di negara lain yang menyangkut. Yang pertama itu di bidang ekonomi. Menciptakan tata ekonomi dunia baru dengan menggalakkan ekspor komoditas non-migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, pelaksanaan perjanjian perdagangan, dan lain-lain. Yang kedua itu di bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan.
seperti tukar-menukar pelajar atau mahasiswa dan lain-lain. Yang ketiga itu di bidang lain seperti memberikan paspor dan dokumen perjalanan kepada warga pengirim dan visa atau dokumen pada orang yang ingin mengunjungi negara pengirim. Lalu bertindak sebagai notaris atau pencatat sipil serta menyelenggarakan fungsi administratif lainnya. Bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan prosedur pengendalian atau badan lain di negara penerima. Yang kedua, analisis kebijakan politik luar negeri Indonesia. Secara umum, politik luar negeri Indonesia merupakan kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan luar negerinya. Sumber politik luar negeri dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal. Yang pertama, sumber yang sistemik, yaitu keadaan masyarakat, bangsa, pemerintah, sifat-sifat, dan tingkah laku para pengambil kebijakan. Yang kedua, menurut konsep waktu. Menurut konsep waktu, ada yang sifatnya tetap dan ada yang sifatnya berubah-ubah. Misalnya karena adanya pertentangan atau perubahan zaman yang menuntut perubahan secara cepat sebagai penyesuaian. Berdasarkan hal tersebut, jika dikaitkan dengan Indonesia, politik luar negeri Indonesia merupakan bagian dari politik nasional yang merupakan penjabaran dari cita-cita nasional dan tujuan nasional. Yang pertama, cita-cita nasional Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, cita-cita nasional terdapat dalam alinea pertama dan kedua pembukaan UUD 1945 yang dapat diambil suatu kesimpulan bahwa negara Republik Indonesia wajib membantu negara lain di dunia yang masih berada dalam penjajahan bangsa lain. Selain itu, dalam konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 menghasilkan suatu pernyataan yang berbunyi menentang penjajahan dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945. Dari tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia yaitu mempertahankan, memerdekakan, dan menghapuskan segala bentuk penjajahan. Yang kedua, memperjuangkan perdamaian dunia yang abadi. Dan yang ketiga, memperjuangkan susunan ekonomi dunia yang berkeadilan sosial. Yang ketiga, makna perjanjian internasional. Istilah perjanjian internasional menurut para ahli. Yang pertama, Mokhtar Kusumat Atmaja yang mengemukakan bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mengakibatkan berlakunya hukum tertentu. Yang kedua, menurut G. Schwarzenberger yang mengemukakan bahwa perjanjian internasional sebagai suatu persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat baik bentuk bilateral maupun multilateral. Nama saya Clara Valenza dan saya akan menjelaskan tentang makna perjanjian internasional melanjuti penjelasan dari Brian Matthew yang tadi. Yang ketiga ada Oppenheimer-Lauterpacht. Menurut Oppenheimer-Lauterpacht, perjanjian internasional adalah persetujuan antar negara yang menghasilkan hak dan kewajiban antar kedua belah pihak. Terus yang keempat ada definisi perjanjian internasional dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Di sini perjanjian internasional dijelaskan sebagai perjanjian dalam bentuk atau nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional dan dibuat secara tertulis dan menghasilkan hak dan kewajiban di bidang hukum politik. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam perjanjian internasional dalam kalangan internasional. Yang pertama itu traktat atau treaty. Artinya itu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih yang sifatnya lebih formal karena mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Yang kedua itu konvensi atau convention. Artinya itu jenis perjanjian yang digunakan bagi hal-hal yang lebih khusus dibandingkan dengan traktat namun bersifat multilateral. Yang ketiga itu fakta atau pact. Artinya itu persetujuan yang lebih khusus jika dibandingkan dengan traktat. Yang keempat,
Perikatan atau arrangement. Artinya itu suatu bentuk perjanjian yang tidak seresmi traktat atau konvensi. Yang kelima itu persetujuan atau agreement. Artinya itu suatu perjanjian yang bersifat teknis atau administratif sehingga persetujuan tidak seresmi traktat atau konvensi, cukup ditandatangani oleh wakil-wakil departemen dan tidak perlu diratifikasi. Yang keenam itu deklarasi atau declaration. Artinya itu perjanjian yang digunakan dengan tujuan menunjukkan suatu perjanjian yang menyatakan hukum yang ada, hukum yang baru, atau menguatkan beberapa prinsip kebijaksanaan umum. Yang ketujuh itu piagam atau statut. Artinya itu perjanjian yang menunjukkan himpunan peraturan yang ditetapkan oleh perjanjian internasional untuk mengatur fungsi lembaga internasional atau anggaran dasarnya seperti piagam Mahkamah Internasional. Lalu yang kedelapan itu kovenan. Itu artinya suatu istilah yang digunakan oleh piagam Liga Bangsa-Bangsa yang disebut dengan The Covenant of League Nations tahun 1920. Lalu yang kesembilan itu charter, istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh PBB dan mempunyai fungsi administratif. Yang ke-10 itu protokol, artinya perjanjian yang sifatnya kurang resmi dibandingkan dengan traktat atau konvensi. Yang ke-11 itu modus vivendi, artinya perjanjian internasional yang merupakan dokumen untuk mencatat persetujuan tanpa memerlukan ratifikasi atau bersifat sementara. Yang ke-12 itu ketentuan penutup atau final act. Artinya itu dokumen dalam bentuk catatan ringkas dari hasil konferensi seperti catatan mengenai negara peserta, para urusan dari negara-negara yang turut dalam perundingan, dan segala kesimpulan tentang hal-hal yang disetujui konferensi. Yang ke-13 atau yang terakhir itu ketentuan umum atau General Act. Artinya itu traktat lebih yang bersifat resmi atau tidak resmi. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap pada perjanjian internasional. Tahap-tahap perjanjian internasional ada 4, yaitu ada perundingan, penandatanganan, ratifikasi, dan pengumuman. Pertama, perundingan. Biasa perjanjian internasional ini memang dimulai dengan perundingan. Dalam perundingan ini merundingkan beberapa masalah pokok seperti masalah politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, serta masalah lain yang menyangkut pembentukan pelaksanaan perjanjian internasional. Terus tidak semua orang dapat mengikuti perjanjian internasional ini. Menurut ketentuan hukum internasional tentang kuasa penuh atau full power, seseorang dapat mewakili negara dengan sah jika dia menunjukkan surat kuasa penuh, kecuali dia adalah kepala negara, kepala pemerintahan, perdana menteri, atau yang jabatannya dianggap dapat memberikan keputusan yang mewakili negaranya dalam perjanjian internasional. Yang kedua adalah penandatanganan. Penandatanganan ini merupakan tindakan penting dalam rangka mengikatkan suatu negara dalam suatu perjanjian internasional. Terus biasanya kalau pada perjanjian multilateral penandatanganan perjanjian dilakukan apabila paling sedikit 2 dari 3 negara peserta yang menyetujui naskah perundingan perjanjian ini. Terus kalau misalnya perjanjian bilateral harus disetujui oleh kedua negara. Jadi harus disetujui oleh kedua belah pihak. Yang ketiga adalah pengesahan atau ratifikasi. Pengesahan tanda tangan atau ratifikasi dilakukan oleh wakil negara yang turut serta dalam perundingan. Ratifikasi ini sebenarnya memiliki arti sebagai persetujuan formal terhadap perjanjian yang akan melahirkan kewajiban-kewajiban internasional agar suatu perjanjian berlaku bagi setiap negara.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengumuman. Perjanjian internasional yang telah disepakati oleh negara-negara peserta perlu diumumkan kepada masyarakat. Jadi, pengumuman ini adalah penyampaian isi dari suatu perjanjian internasional. Terus, perjanjian internasional ini sangat penting, apalagi yang perjanjian multilateral, karena bisa saja ada beberapa negara peserta yang tidak mengerti tentang materi yang ada di perjanjian internasional, atau mungkin perjanjian internasionalnya kurang sesuai dengan kepentingan negaranya, atau bisa juga dapat merugikan. Tapi tidak semua perjanjian internasional dapat bertahan lama seperti yang diketahui oleh para pihak. Jika salah satu pihak meminta pembatalan perjanjian yang mereka setujui, tindakan tersebut tidak dilarang. Terus ada juga di dalam Konvensi Wina tahun 1969 yang menetapkan alasan yang dapat ditetapkan oleh suatu negara untuk membatalkan persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati. Isinya seperti terjadi pelanggaran terhadap ketentuan norma hukum nasional salah satu peserta yang berkaitan dengan kewenangan kompetisi, suara kuasa penuh negara yang bersangkutan, terdapat unsur kesalahan atau error berkenaan dengan suatu fakta atau keadaan pada waktu perjanjian dibuat, terdapat unsur penipuan oleh suatu negara peserta terhadap negara peserta lain pada waktu pembentukan perjanjian, terus terdapat kelicikan atau akal bulus baik secara langsung maupun tidak langsung, terdapat unsur paksaan dalam arti penggunaan kekerasan dan ancaman kepada seseorang kuasa penuh atau negara peserta tertentu, terus terdapat ketentuan yang bertentangan dengan suatu kaidah dasar atau asas jas Kongres. Terus ada juga berakhir atau hapusnya suatu perjanjian internasional menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 18 yang isinya terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan perjanjian. Tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian, dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama, muncul norma-norma baru dalam hukum internasional, objek perjanjian hilang, terus terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Saya akan melanjutkan ke bagian kelima, yaitu fungsi perwakilan diplomatik. Sebelum kita menuju ke fungsinya, kita akan menjelaskan tentang diplomat itu apa sih. Diplomat dalam arti umum adalah semua anggota Kementerian Luar Negeri, dan secara khusus adalah mereka yang bertindak sebagai kepala-kepala perwakilan. Diplomat juga berarti orang yang melakukan perundingan atau negotiation. Fungsi perwakilan diplomatik tetap tertera pada pasal 3 ayat 1 Konvensi Wina tahun 1961. Berikutnya saya akan memberitahu beberapa surat kepercayaan. Surat kepercayaan ini adalah surat yang diberikan kepada para diplomat yang telah diajukan oleh negaranya sendiri. Yang pertama itu ada dokumen resmi tentang identitas calon dan kebenarannya. Terus yang kedua ada surat bukti bahwa ia adalah diplomat yang diutus secara sah. Terus yang ketiga, atau sebagai surat pengangkatan resmi dari seorang diplomat. Berikutnya kita masuk ke fungsi. Yang pertama ada perwakilan diplomat mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau organisasi internasional. Terus yang kedua ada melindungi kepentingan nasional negara dan warga negara Republik Indonesia di negara penerima. Terus yang ketiga, melaksanakan usaha peningkatan hubungan persahabatan dan melaksanakan perundingan antar negara Republik Indonesia dengan organisasi internasional. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Seperti contohnya ada
perwakilan diplomat melaksanakan pengamatan, penilaian, dan penalaran. Terus ada lagi perwakilan diplomat menyelenggarakan bimbingan, pengawasan terhadap warga negara Republik Indonesia yang berada di wilayah kerjanya. Terus ada lagi perwakilan diplomat menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan konsuler, protokol, komunikasi, dan persandian. Terus yang terakhir ada perwakilan diplomat melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih, Sir.